lebih dari pemenang. Bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagimu, seorang kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, oh.
Haleluya, Shalom Bapak Ibu. Jadi jangan pingan. Acing Wahi, ini udah pepe lagi. Olocu, keng Baicu, amin. Hari ini kita merayakan Jumat Agung, kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Haleluya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, hati cemena kia-kilai. Haleluya.十架为我担当过防，好了为我生命在十架上，你手边上我的医治，你手心房我的自由释放，十字架，十字架。耶稣以爱覆盖我，十字架，十字架，你宝血为我留下，十字架，十字架，我的救赎的记号，十字架，十字架，是我永远的荣耀。这耶稣。背负十架，为我担当过防，毫无保留为我生命在十架上，你手边上我的医治，你手心房我的自由释放，十字架，十字架。耶稣以爱覆盖我，十字架，十字架，你宝血为我留下，十字架，十字架，我的救赎的记号，十字架，十字架，是我永远的荣耀。十字架。耶稣以爱覆盖我，十字架，十字架，你宝血为我留下，十字架，十字架，我的救赎的记号，
十字架，十字架是我永远的荣耀。是主耶稣的十字架是我们的荣耀。哈利路亚。十字架，十字架，永是我的荣耀。我众罪都洗清洁，唯靠耶稣宝血。十字架，十字架，永是我的荣耀。我众罪都洗清洁，唯靠耶稣宝血。十字架，十字架，耶稣以爱覆盖我。十字架，十字架，你宝血为我留下。十字架，十字架，我的救赎的记号。十字架，十字架，是我永远的荣耀。十字架，十字架，耶稣以爱覆盖我。十字架，十字架，你宝血为我留下。十字架，十字架，我的救赎的记号。十字架，十字架，是我永远的荣耀。哈利路亚。感谢你主耶稣，阿门。大家预备好没有？我们来赞美我们的主，阿门。哈利路亚！因为我们的主是丰伟大的主，阿门。阿门。看这世界凶残宇宙浩瀚，全都在你手里，就连我的气息。每当遇到困难，你在我的身旁，你做我的保障，软弱变得刚强。主与我一同成长，谁还能把我们抵挡？与你同行，我们必然得胜。天地彰显你至圣荣耀，你宝座从来不曾动摇。死亡的洞口在哪里呢？主耶稣已掌权，我要大声让世界听到，你的名何等可畏奇妙，我的灵有欢呼高声唱，来宣告，耶稣你本伟世界凶残，你多浩瀚，
Tuhan kita dahsyat, amin. Sebab kematian yang memberikan kita kemerdekaan, katakan haleluya. Hari ini Tuhan kami bersuka karena Engkau dahsyat. Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Thank you Lord. Come on. Ekspresikan yang terbaik buat Raja segala raja, saudara. Goyangkan badanmu. Amin. Sudah siap? Say. Once again. Hey. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Hey! Carrying our burdens, covering our sin. He has overcome, yes. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Angkat tanganmu. I will live, I will not die. The resurrection, the power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Woo! Oh, in Jesus' name. Woo! Come on, church. Say with me. Carrying our burdens, covering our sin. He has overcome, yes. He has overcome. I will not be shaken. Woo. We will not be Jesus, you are here. Jesus, you are here. Oh, I will live. Say, I will live. I will not die. The resurrection and power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. Say, I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Kita ekspresikan buat Tuhan kita, saudara. Boleh sama-sama ikuti saya. Tepuk tangan semua. Seperti ini, saudara. Kita deklarasikan kepada Tuhan. Semuanya, come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. God is fighting for us. Say it again. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Oh, once again, one more time, come on, say. Oh, that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection, the power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Jemaat Tuhan saja katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Ini iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus.
Segala musuh kami dikalahkan. Oh, katakan God is fighting for us. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout. One more time. God is fighting. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom. Oh, in the name of Jesus. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, ini iman kami Tuhan. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, penebusan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami terus datang menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau telah menebus kami. Terima kasih Engkau telah menggantikan hidup kami. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
kasih Tuhan Yesus. Kematian-Mu membuktikan kasih-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, apapun saat-saat ini yang kami alami, kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Kau tidak melupakan kami. Ya Tuhan. Karena kami begitu berharga di mata-Mu. Kau rela datang ke dunia Tuhan, mati atas dosa-dosa kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Kami mau katakan, dalam keadaan apapun kami saat-saat ini Tuhan, iman kami tetap teguh hanya kepada Yesus. Iman kami tetap memandang akan salib-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Mari kita perkatakan kepada Tuhan saudara. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Yesus, karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab ada Yesus besertaku. Terima kasih Yesus Tuhan. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut Tuhan. Katakan sebab Engkau besertaku. Katakan kepada Tuhan Yesus, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan damai-Mu. Padamu Tuhan, padamu ku percaya. Yesus sumber, haleluya Yesus, ku percaya padamu penyelamat. Katakan dengan imanmu, ku percaya kepadamu Yesus Tuhan, ku percaya padamu penyelamat. Sekali lagi saudara, dengan imanmu, ku percaya padamu penyelamatku. Dengan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab tiada Allah lain yang sama seperti Engkau. Kami percayakan Yesus Tuhan, satu-satunya penebus, satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan pernah hilang pengharapan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Menggantikan mahkota kemuliaan-Mu.
Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan dan juga untuk pujian yang begitu indah. Saudaraku, sebuah lagu yang dinyanyikan, saya melihat ekspresi oma-oma kita, opa kita. Mereka menyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh menghayati akan pengorbanan Tuhan. Sebentar kita akan terima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Dan tentu saja kita akan menerimanya dan memakannya bukan dengan cara kebiasaan tapi dengan penuh pengertian. Amin. Karena itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sehingga waktu kita menerima, kita bukan sekedar makan dan minum secara biasa, tapi benar-benar kita menerima kuasa Tuhan lewat perjamuan kudus. Amin. Tadi saya dengar sebelum saya masuk ke ruangan ini, ada suara saya katakan amin. Hari ini firman Tuhan tentang ketaatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dan ternyata ketaatan Tuhan Yesus itu membawa pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Mari kita akan sama-sama melihat, saudaraku, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari semua konsep penyelamatan yang Tuhan kerjakan untuk manusia. Kabar baik buat saudara bahwa hidup kita manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara tahu bahwa malaikat jatuh ke dalam dosa kesombongan. Seorang malaikat bernama Lucifer itu dibuang dari surga. Dan kita kenal dengan nama iblis atau setan. Dan tidak pernah ada upaya atau usaha untuk mencari dan menyelamatkan malaikat. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mencari. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan cari. Tuhan panggil, Adam, Adam, di mana engkau? Dan Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara bagaimana? Ketika manusia berdosa, jatuh dalam dosa, mereka tahu mereka tidak layak, mereka telanjang, mereka merasa kemuliaan Tuhan tidak ada lagi dalam hidup mereka. Tapi Tuhan memberikan solusi kepada manusia. Kalau saudara baca Kejadian pasal 3, Tuhan membuat baju dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Dan saudara tahu, tentu saja kalau binatang kulitnya diambil berarti ada darah yang dicurahkan. Binatang tersebut disembelih, ya darahnya dicurahkan. Untuk apa? Untuk pengampunan atas dosa-dosa manusia. Dan konsep penyelamatan itu tetap berlaku. Kalau kita belajar tentang Jumat Agung, tentang Paskah, ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, mereka mau keluar dari tanah Mesir, tetapi Firaun, bangsa Mesir tidak mengizinkan mereka. Sampai Tuhan mendatangkan tulah atau hukuman. Dan hukuman yang ke-10 adalah kematian anak-anak sulung. Jadi setiap ada anak sulung di setiap rumah akan mengalami kematian ketika malaikat maut melewati rumah itu. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, Musa, suruhlah
orang-orang Israel mengoleskan darah anak domba di setiap pintu rumah. Di setiap pintu rumah dioleskan darah anak domba. Sehingga pada waktu malaikat maut melewati rumah itu, kematian tidak terjadi di rumah-rumah orang Israel. Nah, saudaraku, Tuhan bilang sama Musa, terus lakukan ini sebagai peringatan sampai kapanpun bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel, anak-anak sulung orang Israel dari kematian dengan cara darah anak domba yang dioleskan di setiap pintu rumah. Dan tahukah saudaraku, di zaman perjanjian baru, semua konsep penyelamatan yang tadinya dengan darah binatang, darah korban persembahan dari binatang, digantikan dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus sendiri. Itulah sebabnya kenapa kita tidak membawa korban sembelihan seperti lembu, sapi, domba. Tidak perlu lagi, sebab apa? Anak domba Allah, korban yang sesungguhnya telah diberikan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Karena itu firman Tuhan berkata, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami kematian kekal, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Itu sebabnya kita merayakan Jumat Agung sangat penting. Tidak kalah pentingnya dari Natal. Dalam kehidupan kekristenan ada 5 peristiwa yang saudara perlu tahu. Yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus. Kita rayakan setiap bulan Desember, Natal. Dan kedua adalah kematian Tuhan Yesus yang kita rayakan Jumat Agung seperti ini. Dan peristiwa ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang akan kita rayakan nanti hari Minggu. Dan keempat adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan peristiwa kelima yang belum terjadi adalah kedatangan Yesus kali yang kedua menjemput gerejanya. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengerti bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita, maka kita seharusnya bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ketika dia dalam Ibrani 7 ayat 27, ketika Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Karena itu ada ayat yang berkata begini, kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah yang sangat mahal, yaitu siapa? Darah Yesus. Amin. Beritahu sebelahnya, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, kita mengerti sekarang. Ternyata Yesus melalui proses ketaatan yang luar biasa sampai harus mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya dari kematian kekal. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Supaya saudara bisa mengikuti alur firman Tuhan ini atau kisah firman Tuhan ini dengan baik. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ada tertulis di situ kalimat yang berkata dalam keadaan sebagai manusia. Banyak orang mengejek kita dengan kata-kata, oh Tuhanmu punya anak. Oh Tuhanmu kok manusia biasa. Tuhanmu disalib. Mereka mengejek kita karena mereka tidak mengerti. Gak usah marah. Biarlah kita seperti Tuhan Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan dan mereka kerjakan. Nah, saudaraku, kita sekarang mengerti kenapa Tuhan Yesus harus, dia yang adalah Tuhan, kenapa harus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Saudaraku,
Tidak ada alasan lain kecuali memang itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Karena dosa membuat keterpisahan antara manusia dengan Allah. Tidak lagi dapat berhubungan. Firman Tuhan katakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena tidak dapat berhubungan, tapi Tuhan tidak menginginkan keterpisahan ini. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, tidak pernah menghendaki manusia terpisah dengan Allah. Tidak pernah. Sebab manusia ini diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dan begitu sayangnya, begitu kasihnya kepada manusia yang telah diciptakan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisah dengan Allah yang Maha Suci, Tuhan tetap berusaha untuk bisa menyelamatkan manusia. Dan satu-satunya cara adalah dia harus datang ke dalam dunia, meninggalkan surga, turun ke dalam dunia, hidup menjadi manusia biasa, sama seperti kita. Karena itu di sini ditulis dalam keadaan sebagai manusia. Saudara-saudara, dalam keadaan sebagai manusia, maka Yesus pun sama seperti kita. Dia bisa merasakan ada yang namanya kesedihan. Ada yang namanya rasa takut. Ada yang namanya kegentaran. Saudara pernah dengar kisah pada waktu Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit dan meninggal. Maka ditulis oleh Alkitab, maka menangislah Yesus. Kok Tuhan bisa menangis? Ya, karena Tuhan hidup sebagai manusia biasa sama seperti kita. Dia bisa merasakan, kalau kita bisa sedih, Tuhan juga bisa merasakan seperti itu. Dan juga saudaraku, Yesus sendiri memberi makan 5.000 orang. Karena dia tahu orang-orang ini dengar firman Tuhan, tapi semua dalam keadaan lapar. Yesus membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan menjadi bisa memberi makan 5.000 orang dan sebagainya. Saudaraku, karena ikut merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang datang kepadanya. Kita baca ada satu firman Tuhan yang lebih jelas. Ketika Tuhan Yesus akan disalib, dia tahu bahwa dia akan disalib, saudaraku. Dia pergi ke satu tempat namanya Taman Getsemani. Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Mari kita baca Markus 14 ayat 33. Dan ia atau Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Muridnya yang dikasihi. 3 dari 12 muridnya yang sangat dekat dengan Yesus. Yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Sesertanya. Dan dikatakan apa di sana? Ia sangat takut dan gentar. Ini takut dan gentar seperti apa? Saya mau jelaskan. Bukan takut dan gentar sama hantu seperti kita kebanyakan. Malam-malam takut ke toilet karena hantu dan sebagainya, kebanyakan nonton film horor. Nah, bukan seperti itu. Ini takut dan gentar begini. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus tahu bahwa dia akan menjalani hukuman mati di kayu salib. Dan hukuman mati di kayu salib pada waktu itu adalah hukuman yang paling mengerikan, paling kejam. Kenapa saudaraku? Karena itulah tradisi hukum yang dibuat oleh bangsa Romawi kepada penjahat-penjahat yang paling jahat. Sehingga orang-orang takut terhadap yang namanya hukuman salib itu. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi untuk hidupnya sebelum semuanya terjadi. Karena dia Tuhan, dia tahu dia akan mengalami apa. Dan kemudian kalau kita baca saudaraku, Yesus sangat takut dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Wow, kok bisa ya Tuhan bicara seperti itu? Bukankah dia Tuhan? Nah, dengarkan baik-baik saudaraku. Inilah hebatnya Tuhan kita. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bukan Tuhan yang hanya nun jauh di sana, yang tidak bisa terhubungi, tapi dia Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Saudara harus bersyukur kita punya Tuhan yang seperti ini, saudaraku.
Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kalau kita baca dalam kitab yang lain, bahkan Yesus berdoa sampai berkeringat dan keringatnya itu seperti darah. Secara medis atau dalam dunia kedokteran, kalau ada orang berkeringat, keringatnya itu berwarna seperti darah, itu artinya pembuluh darahnya mengalami pecah dan kemudian menyatu dengan keringat sehingga keringatnya keluar seperti darah. Akibat apa? Akibat menahan satu tekanan, satu stres yang begitu berat. Coba saudaraku ya, bayangkan orang salah, ketangkap, bilang mau dipenjara saja udah takut. Membayangkan nanti di penjara seperti apa, ya kan? Mungkin takut begini, takut begitu dan sebagainya. Yesus tahu bahwa dia akan dihukum mati di kayu salib mengalami penyiksaan yang begitu dahsyat. Nah, tetapi luar biasanya saudaraku. Kalau kita baca ayat ini, dia berkata kepada murid-murid, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lalu ia maju sedikit, ya, beberapa langkah, dan kemudian apa yang dikatakan? Yesus merebahkan dirinya ke tanah. Artinya apa? Yesus dalam ketakutannya, dalam kesedihannya, dalam kegentarannya, dia memilih mengambil sikap untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan kemudian apa yang dikatakan? Yesus kemudian berdoa. Ini teladan bagi kita. Kalau engkau mengalami ketakutan, kegentaran, engkau mengalami satu stres, depresi sedemikian rupa karena menghadapi berbagai kesukaran dalam hidupmu. Jangan lari ke hal yang lain. Jangan lari ke yang aneh-aneh. Datang kepada Tuhan, merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan bilang apa? Yesus bilang begini, Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Itu cawan penderitaan, cawan kesengsaraan. Tuhan bilang kalau boleh lalukan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Tuhan katakan apa? Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Artinya apa? Tuhan, kalau memang ini kehendakmu, aku siap Tuhan. Aku siap. Itulah ketaatan Tuhan Yesus. Penderitaan, kesengsaraan tidak membuat dia lari dari masalah. Tidak membuat dia lari dari tanggung jawab. Tapi dia hadapi. Dia berkata, Tuhan aku siap kalau ini memang kehendak Tuhan. Ada amin? Karena dia menderita bukan karena kesalahannya. Dia sengsara bukan karena kebodohannya. Dia menderita sengsara karena apa? Karena inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Karena inilah kasih yang dia tunjukkan kepada kita. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Dengan nyawanya. Kalau orang bilang I love you, tapi cuma ngomong doang, cuma kata-kata saja, nggak ada artinya. Yesus mengasihi kita bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Karena itu saudaraku, kalau engkau mengerti Yesus mengasihimu dengan hidupnya, dengan nyawanya, itu akan membuat saudara berbeda waktu engkau terima roti dan anggur. Jangan lihat ini hanya roti biasa, anggur biasa. Tapi ingat, ini tubuh dan darah Yesus. Satu-satunya jalan untuk kau diselamatkan. Ada amin. Karena itu mari kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya persilakan semua petugas perjamuan. Terima ini dengan sungguh-sungguh. Saudara boleh bangkit berdiri. Siapkan hati saudara. Jangan pikirkan yang lain. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Fokus, bayangkan waktu Tuhan Yesus di kayu salib.
kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nyanyikan pujian ini. Ketika dia serahkan anaknya, Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih. seperti kasih-Mu. Perjamuan kudus boleh dibagikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih Seperti kasih-Mu. bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh Telah terbukti ketika Tuhan serahkan anaknya. ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih. seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Sekali lagi katakan, mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Betapa berharganya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu saudaraku, setiap kali kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus, kita harus menerimanya dengan pengertian, makan dan minum dengan iman bahwa inilah tubuh Yesus yang terpecah bagi kita. Bahwa inilah darah Yesus yang telah tercurah bagi kita. Seandainya ada cara lain, maka tidak perlu Yesus harus mati di kayu salib. Tapi tidak ada cara lain. Uang kita, pendidikan kita, nama terkenal kita tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya satu-satunya cara, Yesus mati di kayu salib untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita terhubung kembali dengan Tuhan. Bapa yang telah menciptakan manusia tidak menginginkan kita berpisah daripadanya. Dia Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya. Dia ingin kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena itu saudaraku,
Perjamuan kudus ini membuat kita akan selalu ingat bahwa dia mati bagi kita. Dia disalib karena kita. Angkat roti di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam kitab Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Yesus yang telah terpecah bagi kita. Dia menerima semua penderitaan, menanggung semua kesengsaraan karena kita, karena dosa saudara dan saya. Karena itu, ketika engkau memakannya, biarlah engkau berterima kasih sama Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, engkau menderita karena aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat anggur di tanganmu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus, darah yang sangat mahal, darah yang sangat suci dan kudus. Hanya darah Yesus yang dapat membasuh kotornya dosa-dosa kita, kotornya pelanggaran-pelanggaran kita, segala dosa kenajisan, dosa-dosa apapun yang pernah kita perbuat, disucikan oleh darah Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Aku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Layakanku. Terima kasih Tuhan. Kau membuatku baru Terima Tuhan. kasih Tuhan. Jadikanku ciptaan yang baru. Kau yang membuatku. Jadikanku ciptaan yang mulia. Jadikanku ciptaan yang berharga di matamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, 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 bersyukur. Sekali lagi nyanyikan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur, bersyukur. Haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku aku akan menyembah-Mu Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Ya, ini janji kami Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami berharga di mata-Mu. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus semua kita yang diberkati berkata amin. Silakan duduk saudaraku. Mari kita lanjutkan. Apa akibat
daripada ketaatan Tuhan Yesus. Firman Tuhan tadi kita sudah baca, karena dia taat sampai mati maka Allah meninggikan dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Ternyata ada satu rahasia besar. Upah dari ketaatan adalah Tuhan mengangkat hidup kita. Amin. Tapi sebelum Tuhan angkat hidup kita, seringkali kita harus melalui proses yang namanya menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah. Dan harusnya kita anggap itu sebagai sesuatu yang normal. Coba saudara pikir baik-baik. Ketika kita sekolah dari SD, mau naik tingkat ke SMP, apakah perlu ujian? Perlu. Dari SMP naik ke SMU, perlu ujian? Perlu. SMU mau masuk perguruan tinggi, kuliah, perlu ujian? Perlu. Semua. Itu satu gambaran bagi kita, kesulitan. Ujian itu sulit, saudaraku. Kadang-kadang kita harus belajar sedemikian rupa, hafalkan dan sebagainya sampai kita mengerti. Sehingga waktu kita mengisi soal-soal ujian, kita bisa mengisi dengan benar. Perlu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah lalui proses itu. Dia bayar harganya dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Ya, dan kita orang percaya, kita pun tidak luput dari yang namanya ujian, pencobaan, masalah. Bedanya apa? Bedanya kita bergantung kepada kekuatan Tuhan. Amin. Bukan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita taat melalui proses dengan benar, menghadapi masalah dengan cara yang benar, maka ayat ini juga berlaku bagi kita. Tuhan akan meninggikan, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah dalam 1 Korintus 13 ya. Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya engkau dapat menanggungnya. Coba perhatikan kalimat, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar dari siapa? Dari Tuhan. Tapi yang harus menanggungnya siapa? Kita. Dan terkadang Tuhan izinkan supaya kita mempunyai otot-otot rohani yang kuat. Kalau saudara tahu orang yang suka nge-gym, ya, suka olahraga, angkat beban, tidak mungkin dia langsung angkat beban yang langsung berat, tidak mungkin. Karena ototnya tidak siap. Saudara kalau jadi pelatih, pasti engkau akan memberikan, coba angkat dulu yang ini, yang ringan. Setelah yang ringan dapat diangkat, baru berikan lagi yang lebih berat. Karena kita sebagai pelatih tahu kemampuan untuk mengangkatnya seberapa berat. Amin. Tuhan tahu persis kekuatan kita. Dia tidak pernah memberikan ujian pencobaan melebihi kekuatan kita. Bahkan pada saat kita dicobai, pada saat kita diuji, Tuhan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Katakan amin. Dan kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada yang dapat merendahkan kita. Kalau Tuhan yang membuka pintu bagi kita, tidak ada yang dapat menutupnya. Makanya kalau lagi ada ujian, pencobaan, datang kepada Tuhan. Nyanyikan pujian seperti ini. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka
pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya jelaskan. Tidak ada orang hidup di dunia ini tanpa masalah, tidak ada. Masalah selesai waktu kita dipanggil Tuhan. Masalah selesai waktu kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi waktu kita ada masalah, kita harus lihat seperti Tuhan Yesus. Waktu dia tahu dia akan disalib, dia tahu dia akan menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa. Dia merendahkan dirinya, berdoa, Bapa. Dia minta kekuatan daripada Tuhan. Bukan kehendakku, tapi biar kehendak-Mu Tuhan. Amin. Hal yang sama, kalau kita ada masalah saudaraku, ada persoalan. Reaksi kita, respon kita, harusnya kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kita berkata, oh Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Amin. Allah pembelaku. Semua nyanyikan pujian ini. Segala khawatirku ku taruh di kaki. Sebab apa? Allah pemeliharaku. Oh, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Orang lain boleh gak suka sama kita. Orang lain boleh jahat sama kita. Itu urusan mereka. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat hidup saudara, tidak ada yang dapat merendahkan saudara. Kalau Tuhan sudah buka pintu buat saudara, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin. Karena itu, keyakinan kita kepada Tuhan, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Perjamuan kudus sebetulnya bukan hanya sebut 1 bulan sekali di ruang ibadah seperti ini. Kalau saudara baca ayat yang berkata, setiap kali kamu makan dan minum. Berapa kali saudara makan dan minum? Paling tidak 2 atau 3 kali kan? Nah, kenapa kita orang Kristen kalau makan, kita harus berdoa? Saya beritahu itu bukan tradisi. Itu bukan supaya kelihatan kita orang Kristen. Kita berdoa, bukan. Supaya Tuhan bilang setiap kali kamu makan dan minum, kamu mengingat akan aku. Makanya kita perlu mengucap syukur setiap kita makan. Tuhan, terima kasih. Ingat Tuhan. Apapun makanan yang kita makan, mau mewah, mau sederhana, ingat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Setiap kali kamu makan dan minum. Bayangkan, kalau saudara makan 2 kali atau 3 kali sehari, selalu ingat Tuhan. Setiap mau makan berdoa ingat Tuhan. Engkau akan selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, kita perlu terus. Kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar formalitas. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan merupakan gaya hidup. Sehari-hari kita, sesering kita makan, sesering kita minum. Bahkan kenapa kita orang Kristen ya bangun tidur,
Mau pergi kerja kita berdoa, ya kan? Mau pergi kemana-mana, saya pun kalau mau pelayanan apalagi setiap kali mau starter mobil, lagi panasin mobil di mobil saya berdoa, Tuhan sertai gini dan sebagainya. Minta penyertaan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebegitulah kita harusnya hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, apa tujuan dari pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Yang pertama adalah Tuhan menyelamatkan hidup kita. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ayo baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan selamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Baca lagi ayat di bawahnya. Yohanes 14 ayat 6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar ya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang kita layani, terus jawabnya begini. Pak, semua agama mah sama. Semua ngajarin yang baik. Agama apapun sama gitu kan. Sering dengar kan begitu kan. Boleh aja orang ngomong agama semua sama mengajarkan yang baik. Tapi ingat ya, satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus. Serius. Saudara boleh pelajari agama apa saja. Tidak ada pemimpinnya atau tokoh agamanya yang berani berkata seperti Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Berarti dengan kalimat ini kita tidak perlu ada keraguan sedikit pun. Keputusan kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang paling tepat, paling benar, paling penting dalam hidup kita. Kita boleh hidup sederhana. Kita boleh nggak punya sesuatu yang mewah dalam hidup kita. Yang penting jangan kehilangan Yesus. Amin. Karena semua yang dikejar manusia hanya sementara. Popularitas, titel, kekayaan, harta. Memang semua itu diperlukan di dunia ini, tapi hanya sementara. Sedangkan hidup yang Tuhan berikan kepada kita bukan hidup yang sementara, hidup yang kekal. Kesenangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada kita, bukan kesenangan yang sementara, kesenangan yang kekal. Karena itu ada ayat berkata, ya, jikalau kamu hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka kamu orang yang paling malang di dunia. Kenapa? Sebab yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya hidup yang sementara ini saja, tapi hidup yang kekal selama-lamanya. Hal yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita karena ketaatannya, yaitu Yesus menanggung kesengsaraan kita. Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi orang-orang yang pikul salib itu disebut orang-orang yang terkutuk. Itu hukuman untuk orang yang benar-benar jahat pada waktu itu. Jadi Yesus harus pikul salib. Sebetulnya dia pikul salib bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, bukan karena kejahatannya, tapi karena kita. Yesus yang harus tanggung. Beban itu Yesus tanggung. Supaya kita tidak perlu menanggungnya lagi. Karena kita tidak mampu menanggung itu. Karena itu saudara-saudaraku bersyukurlah kepada Tuhan. Sebetulnya kekristenan itu sederhana. Kalau saudara merenungkan betapa kasih Tuhan itu kepada kita luar biasa. Maka saudaraku seharusnya kita tidak mengecewakan Tuhan. Kita tidak main-main. Saya kasih ilustrasi yang paling sederhana. Kalau saudara merenungkan kebaikan hati orang tuamu, jangan kesalahannya ya, jangan kekurangannya, jangan kejelekannya.
tapi kelebihannya, jasa-jasanya. Misalnya kita merenungkan, aduh kalau nggak ada mamaku, aku nggak ada di dunia ini, ya kan? Dengan kita memikirkan itu saja, ada rasa apa? Ada rasa kita tuh hutang budi sama orang tua yang melahirkan kita. Kita ingin melakukan yang terbaik, betul nggak? Kadang-kadang kenapa waktu orang tua kita meninggal, kita nangis sejadi-jadinya, kita hancur hati kita, kenapa? Karena kita merasa kita belum sempat untuk berbuat baik kepada orang tua yang membesarkan kita. Betul nggak? Sebagai anak yang baik, kita akan menjaga nama orang tua kita. Kita berusaha mengekspresikan rasa sayang kita kepada orang tua. Begitu juga kalau kita tahu Bapa di surga mengasihi kita. Harusnya kita punya sikap yang sama. Ada amin? Karena dia telah menanggung kesengsaraan kita. Saya sering ceritakan ini di camp-camp pemuritan. Yesus itu seperti sebuah kisah. Ada anak yang nakal sekali, suka mencuri milik tetangganya. Curi buah lah, curi barang lah sebagainya. Satu kampung sudah marah ini. Karena anak ini suka mencuri. Sudah satu kampung sudah sepakat kalau mencuri lagi akan kita pukuli dia. Wah benar saja ternyata anak ini memang bandel. Dia mencuri lagi dan satu kampung rame-rame bawa kayu, bawa pentungan untuk pukul anak ini. Supaya anak ini tidak mencuri lagi. Apa yang terjadi? Ketika anak ini sedang dikejar orang satu kampung, bapaknya lewat situ dan dia tahu anaknya sedang dikejar-kejar oleh orang satu kampung. Meskipun bandel, meskipun degil, meskipun anak ini kurang ngajar, tapi anak tetaplah anak. Bapaknya ini nggak mungkin tega lihat anaknya dipukuli. Apa yang terjadi? Bapaknya melindungi anak ini. Jangan pukul anakku, jangan pukul anakku. Dilindungi anaknya. Tapi orang satu kampung udah terlanjur marah. Mereka udah nggak pikir panjang lagi, mereka pukul. Sampai akhirnya yang kena pukul bukan anaknya. Bapaknya sampai kena pukul, sampai giginya copot karena orang sudah emosi. Tapi anaknya dilindungi. Sampai satu ketika orang satu kampung ini sudah pergi, beberapa waktu kemudian anak ini melihat bapaknya. Giginya sudah copot di depan. Dan setiap kali anak ini melihat gigi bapaknya yang sudah copot, dalam hatinya dia berkata, aku gak mungkin melakukan kesalahanku lagi. Sudah cukup bapakku berkorban buat aku. Gara-gara aku, bapakku sampai hilang giginya. Aku gak mau melakukan kebodohan lagi, kesalahan lagi. Sejak itu hidupnya berubah. Tahukah saudaraku, kapan manusia itu bisa bertobat sungguh-sungguh? Kalau dia terus melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Harusnya Tuhan itu gak perlu di kayu salib. Tapi karena dosa kesalahan aku, dia harus mati di kayu salib. Dia harus mengorbankan nyawanya. Dan di dalam hati kita berkata, aku gak mau menyakiti hati Tuhan lagi. Sebagai anak yang baik, kita akan meresponi seperti itu. Amin. Aku gak mau mengecewakan Tuhan lagi. Kalau aku berbuat lagi, kalau aku berdosa lagi, aku mengecewakan Tuhan yang telah menyelamatkan aku. Nah, begitulah saudaraku. Kalau kita mengerti betapa Tuhan sudah menanggung kesengsaraan kita. Coba kita ingat, kalau bukan karena Tuhan, hidup kita seperti apa saudaraku? Beberapa di sini jemaat, saya kenal persis bagaimana rumah tangganya, keluarganya. Dari beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Kalau bukan karena Tuhan, hancur. Gak karu-karuan. Tapi saya bersyukur, bukan karena saya. Mereka sadar kasih Tuhan, pengorbanan Yesus. Sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak berdosa lagi. Bukan karena takut dinilai orang, bukan. Karena mereka tahu Yesus sudah mengasihi mereka. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita tahu Yesus sudah menanggung kesengsaraan kita, harusnya kita berespon benar. Jangan terus-terus hidup di dalam dosa. Orang bisa jatuh dalam dosa karena kebodohan, karena ketidakmengertian, karena keteledoran.
Tapi jangan terus hidup di dalam dosa. Saya sering kasih perumpamaan. Ikan itu hidupnya di air. Kalau dia coba-coba ke darat, sebentar dia menggelepar-gelepar. Kalau dia nggak cepat balik ke air, ikan itu akan mati. Karena tidak diciptakan hidup di darat, diciptakan untuk hidup di air. Saudara dan saya setelah terima Yesus, kita diciptakan Tuhan di dalam atmosfer kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kalau engkau coba-coba keluar dari kebenaran, hatimu pasti tidak sejahtera. Hatimu pasti merasa tertuduh, hatimu merasa tidak nyaman. Tapi manusia seringkali menutup telinganya terhadap suara-suara yang mengingatkan, suara-suara Roh Kudus yang mengingatkan. Sampai akhirnya alarmnya berhenti berbunyi. Padahal Tuhan ingatkan, kamu tidak hidup di atmosfer yang seperti itu. Kamu tidak hidup di dalam kondisi yang seperti itu. Hidupmu ada di dalam kebenaran. Biarlah kalau kita mengerti Yesus sudah menanggung kesengsaraan oleh karena dosa kita. Kita memutuskan untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi ketika Yesus taat? Yesus menyembuhkan sakit penyakit kita. Penyakit bukan hanya soal fisik. Banyak orang tubuhnya kelihatan sehat, tapi pikirannya sakit banyak. Karena itu saudaraku, segala penyakit ditanggung oleh Tuhan kalau kita percaya bilur-bilurnya menyembuhkan. Saudara tahu bilur-bilur itu apa? Bilur-bilur itu adalah kalau orang dicambuk, dipukul, ada luka berwarna biru-biru, itu namanya bilur. Bilur-bilur. Nah, Tuhan Yesus menanggung semua luka-luka itu, rasa sakit itu, supaya kita sembuh. Karena itu saudaraku, cara kita sembuh adalah kita pertama harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti kesembuhan itu bukan hanya seperti apa yang kita pikir. Kalau kanker sembuh, kankernya sehat. Itu juga bagian dari kesembuhan. Tapi kesembuhan yang paling terutama adalah kesembuhan jiwa kita. Bisa saja seorang sakit didoakan. Kemarin itu ada salah satu saudara kita, Pak Iwan. Papanya pasang ring di Surabaya dan kemudian kita doakan dari sini, dari Zoom meeting sepakat berdoa. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, dia dipanggil Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, tentu orang bisa kecewa. Oh kok ternyata tidak sembuh ya, ternyata malah meninggal. Tapi dengarkan baik-baik. Prinsip yang benar di dalam Tuhan tentang kesembuhan adalah kesembuhan bukan hanya soal fisik, tapi soal kerohanian, soal jiwa. Sembuh secara fisik itu baik, itu yang diharapkan. Tetapi saudaraku yang paling penting adalah kesembuhan di dalam jiwanya. Karena kesembuhan fisik itu hanya sementara saja juga. Seperti saya, tahun 2015 kena kanker, getah bening. Tuhan sembuhkan. Dan saya percaya Tuhan pasti punya rencana untuk saya bertugas dalam pekerjaan Tuhan. Tapi apakah saya bisa hidup selamanya? Tidak, suatu saat saya akan dipanggil Tuhan juga. Tapi tidak ada ketakutan dalam diri saya. Karena firman Tuhan berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita tahu Tuhan telah menanggung segala sakit penyakit kita, kita harus terima semua keputusan Tuhan dengan berbesar hati. Saya kemarin chat sama Iwan, saya bilang, Tuhan telah panggil papa kamu biar semua dihiburkan oleh Tuhan, kuatkan hati kamu. Dan kita semua mengerti kalau kita sudah di dalam Tuhan, kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Hanya orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang berkata kematian adalah sesuatu yang sial.
Sampai-sampai kalau ada keluarga yang meninggal, maka dia tidak boleh datang ke rumah orang. Karena itu pembawa sial katanya. Ya it's okay kalau belum mengerti. Tapi kalau kita sudah mengerti, jangan sampai diusir orang datang ke dalam rumah kita. Karena keluarganya meninggal. Karena apa? Kematian di dalam Tuhan justru merupakan keuntungan untuk kita ketemu dengan Tuhan. Amin. Nah saudaraku, saya akan tutup dengan satu ayat yang berkata seperti ini. Bahwa keselamatan itu, hidup kekal itu dijamin oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya berikan keselamatan, hidup kekal, tapi Tuhan menjamin bahwa itu pasti, katakan pasti. Nah ini ayat yang kita perlu baca sama-sama supaya saudara tidak ada keraguan. Kadang-kadang ada orang Kristen ya, suka ragu, nih saya kalau mati masuk surga enggak ya? Saya terima hidup kekal enggak ya? Jangan-jangan nanti saya ditimbang dosanya dengan kebaikannya. Terus kemudian ternyata dosanya lebih berat, ya masuk neraka deh. Tidak ada itu. Di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan tidak ada seperti itu. Coba kita baca. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Sama-sama 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah, Tuhan Yesus bilang begini, aku dan Bapa adalah satu. Tuhan bersepakat bahwa manusia yang diselamatkan, manusia yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan binasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Berarti saudara aman di dalam Tuhan. Terus gimana Pak? Kalau dia sudah terima Yesus tapi dia berbuat dosa terus. Apakah dia tetap selamat? Ini pertanyaan yang sering kali orang tanyakan sama saya. Saya bilang soal pertobatan adalah suatu proses. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, pertama, hubungan dia dengan Bapa di surga akan menjadi rusak. Saya punya anak 3, ya kan? Misalnya salah satu dari anak saya sengaja tidak mau ngobrol, tidak mau berinteraksi, menghindar dari saya, atau minggat dari rumah, keluar dari rumah. Dia tetap anak saya bukan? Tetap dong, ya kan? Tapi hubungannya dengan saya makin dekat atau makin jauh? Makin jauh. Kalau dia makin jauh, berarti dia keluar dari perlindungan, keluar dari pengcoveran. Apa yang terjadi? Suatu saat dia bisa binasa. Karena apa? Karena dia keluar dari perlindungan orang tua, pengcoveran orang tua. Kalau ada anak Tuhan sudah percaya Yesus, terus hidup dalam dosa, terus melakukan dosa. Saudaraku, bukan Tuhan yang membuang dia. Dia yang sengaja menjauhkan diri dari Tuhan. Tentang anak yang hilang di Alkitab kita baca kan? Apakah bapaknya yang tinggalin anaknya? Tidak, anaknya yang meninggalkan bapaknya. Sampai dia kelaparan, hartanya habis, sampai dia mau makan apa yang menjadi makanan babi. Untung dia sadar bahwa di rumah bapakku, karyawanku saja hidupnya lebih enak. Aku mau pulang ke rumah bapak. Dan apa yang terjadi? Bapaknya tetap terima, welcome, menyambut, bahkan dipakaikan jubah, dipakaikan cincin, dipakaikan sepatu, bahkan dibuatkan pesta. Dengar ya, maksud daripada pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya artinya Tuhan tidak pernah menolak kita. Apa yang membuat keselamatan itu hilang dari hidup kita? Bukan karena Tuhan, tapi kita yang melepaskannya. Saudara percaya Yesus karena kehendak bebas saudara kan? Saudara memilih, memutuskan sendiri untuk percaya kepada Yesus, betul gak? Karena keputusanmu itulah engkau diselamatkan. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan.
melalui iman, melalui keyakinan, melalui keputusan kita untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah berpaling dari Tuhan, tidak lagi percaya lagi kepada Tuhan, siapa yang menyelamatkan saudara? Keselamatan itu tetap ada sama kita kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau engkau masih dalam proses pertobatan, ayo dekatkan dirimu kepada komunitas yang benar, kebiasaan-kebiasaan yang benar. Pertobatan itu cuma masalah di mindset, pikiran. Dari mana saya tahu? Dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Supaya kamu dapat membedakan manakah yang berkenan kepada Allah. Manakah yang baik untuk kita. Amin. Kenapa orang tidak juga mau bertobat? Ini mindsetnya nggak mau berubah. Pikirannya tidak mau berubah. Pikiran menentukan keyakinan. Sekali Yesus, tetap percaya Yesus. Amin. Nah, jadi karena itu saudaraku, saya mendorong kita semua. Ayo kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Firman Tuhan katakan, dengan hati yang sungguh-sungguh, takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, merendahkan hatimu, percayalah ketaatan saudara akan membuat saudara diangkat oleh Tuhan. Apa yang terjadi, yang kita lihat kepada Tuhan Yesus akan terjadi kepada saudara. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang dapat merendahkan kita. Amin. Nah, saya akan tutup dengan satu pernyataan bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Saya katakan tadi di awal, malaikat saja jatuh dalam dosa. Tidak ditebus. Tidak ada penebusan untuk malaikat yang berdosa. Tidak ada. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Tuhan cari. Adam, Adam, di mana engkau? Manusia berdosa, Tuhan datang ke dalam dunia, mengorbankan hidupnya di kayu salib. Amin. Kalau kita berharga di mata Tuhan, ditebus dengan darahnya yang kudus, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Amin. Sama seperti anak yang tadi saya ceritakan, dia udah lihat bapaknya berkorban melindungi dia sampai copot giginya. Pasti dia sadar, gara-gara aku. Nah, harusnya kita memandang seperti itu. Tuhan Yesus, karena dosaku, engkau harus mati di kayu salib, tapi sekarang aku mau berubah. Aku adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku
Aku dilayakkan. datang ke hadirat-Mu, Yes. menikmati dekapan kasih-Mu. Karena aku berharga Karena ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, dan mulia dalam pandangan-Mu. tak ada lagi penghukuman. Ada lagi penghukuman, kuasa dosaku telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna. Aku berharga di mata-Mu. Oh, pandangan-Mu Tuhan. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosamu telah lenyap, sebab penebusan-Mu Sempurna bagiku. bagiku. Amin. Sekali lagi. Oleh darah-Mu. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, Telah tercurah segenap dosaku dosaku, dihapuskan, dihapuskan, dan aku dilayakkan. datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Karena aku berharga. Oh, amin, amin. Dan mulia dalam pandangan, Tidak ada lagi penghukuman. tak ada lagi penghukuman, Yes, kuasa dosamu telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna. Oh, haleluya. dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosamu telah lenyap, Sebab penebusan-Mu sempurna bagiku. Oleh sebab anugerah dan kemurahan Tuhan, kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Karena itu hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup saudara. Keselamatan yang Tuhan beri bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tapi untuk hidup kekal selama-lamanya. Dan itu sudah menjadi milikmu. Biarlah engkau memiliki kepastian akan keselamatan yang kau terima. Mulai saat ini, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Jangan pernah berpaling daripada Tuhan. Di luar Tuhan engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang baik yang kami sudah terima, berkat-berkat rohani daripada-Mu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Bapa Surgawi, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap engkau, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayananmu, Tuhan memberkati setiap persembahan yang kau berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati berkata, amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Happy Passover. Tuhan Yesus memberkati. Tapi capek bahagia menikmati